Selamat sore Ibu Mara dan selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini di kelas Astrologi Jawa tahun 2020 saya akan mempresentasikan tentang materi tarik Jawa, tarik Masehi, dan tarik Cina. Tarik itu sama saya dengan kalender ya. Baik, segera kita mulai. Tarik Jawa itu dimulai sejak tahun 1633 Masehi, tepatnya pada hari Jumat Legi, bertepatan dengan hari tahun baru Saka 1555. Dalam tarik Jawa terdapat pembedaan tahun dengan nama masing-masing, yaitu Alif, Hehe, Jimawal, J, Dal, B, Wawu, Jimakir. Siklus atau daur tahun dari tahun Alif ke tahun Alif berikutnya itu selama 8 tahun disebut dengan sewindu. Dalam masyarakat Jawa ini selain mengenal kalender Jawa, mengenal juga Pranata Mangsa yang digunakan untuk keperluan bercocok tanam dan pertanian oleh para petani. Dan selain Pranata Mangsa, masyarakat Jawa dan Bali juga mengenal waran, petangan, dan paukon. Ketiganya itu berhubungan dengan sifat baik buruk hari-hari dan akibatnya pula bagi peruntungan nasib manusia. Itu adalah tarik Jawa. Selanjutnya kita beralih ke tarik Masehi. Tarik Masehi atau kalender Masehi adalah sistem penanggalan yang digunakan secara internasional, yaitu dan terhitung sejak kelahiran Nabi Isa alaihi wasallam. Kalangan gereja menamai kalender ini Anno Domini AD, atau yang bisa kita sebut sebagai sesudah Masehi. Untuk menandai tahun-tahun sebelum lahirnya Nabi Isa ini disebut dengan BC atau Before Christ. Itu sebelum Masehi. Dan sebelum mengalami banyak perubahan, kalender ini awalnya hanya memiliki 10 bulan saja, yang dimulai dari Martius, Aprilis, Malleus, Junius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember. Untuk nama-nama bulan ini tuh ada yang berdasarkan dari dewa dan juga berdasarkan dari angka. Yang dewa itu adalah bulan Martius, dan itu berasal dari dewa Mars, dewa orang Romawi kuno. Lalu bulan Maius itu berasal dari nama Dewi Maya, dan bulan Junius itu berasal dari dewa Juno. Lalu nama bulan lainnya itu yang berasal dari angka itu adalah Quintilis, Oktober, November, dan Desember. Quintilis itu bulan yang kelima, Oktober itu bulan yang ke-8, November itu ke-9, dan Desember itu ke-10. Lalu itu bulan sisanya itu yang Aprilis itu berasal dari kata aperiri, sebuah sebutan bagi cuaca di musim semi yang suasananya itu nyaman. Namun pada akhirnya kalender ini ditambahkan 2 bulan baru, itu berdasarkan nama dari dewa Janus dan sebutan dari perayaan untuk menyambut musim semi. Janus itu untuk bulan Januari, dan yang nama perayaan itu untuk bulan Februari. Dan ketika bertambah ini, otomatis arti dari bulan-bulan sebelumnya itu tidak ada artinya. Seperti bulan Quintilis, itu kan bulan kelima, jadi mundur, dia tidak akan punya arti sama sekali. Dan bulan itu pun diganti namanya menjadi Julio, kalau tidak salah Julio, berdasarkan dari nama kaisar Romawi kuno, yaitu Julius Caesar. Dan tarik ini akhirnya kalender yang dibenarkan oleh Julius Caesar ini dinamai dengan tarik Julian, sesuai dari namanya juga. Lalu untuk sebelumnya karena sudah diubah oleh Julius Caesar, tarik Julian ini bukan berarti tidak selalu dengan tepat gitu loh penanggalannya, karena bisa dibilang dalam kalender Masehi sebelumnya itu musim semi terlambat selama 3 bulan, sedangkan dalam tarik Julian ini musim semi
malah kelebihan dari yang tanggal yang seharusnya. Tuh maka dari itu seorang paus dari gereja Katolik di Roma pada tahun 1582 bernama Paus Gregorius yang ke-13 ini melakukan koreksi, yaitu sebagai berikut: angka tahun yang memiliki jumlah 2 buah dan yang tidak bisa habis dibagi 400 itu bukanlah tahun kehabisan. Lalu penghilangan sejumlah 10 hari dalam bulan Oktober tahun 1582. Jadi dari tanggal 4 sampai tanggal 15 itu tidak ada hari. Jadi langsung dari tanggal 4 langsung menjadi tanggal 15 Oktober. Gitu. Lalu ditentukannya tanggal baru perayaan tahun baru yang sebelumnya di Maret lalu menjadi 1 Januari. Itu karena sebelumnya kan Maret mengikuti wafatnya Nabi Isa Al-Masih yang pada tanggal 25 ya kalau tidak salah itu. Lalu sejak kita dari tarik Masehi kita menuju ke tarik Imlek. Tarik Imlek ini berasal dari daratan Cina yang dibawa oleh para perantau dan pedagang dari Cina yang akhirnya menetap di Indonesia dan sampai saat ini masih digunakan oleh keturunan Cina di sini juga, terutama untuk perayaan-perayaan mereka. Jumlah hari dalam setahun tarik Imlek ini berjumlah 354 hari, sama seperti di tarik Hijriah dan di tarik Hijriah dan Jawa. Lalu di nama-nama bulan di kalender Cina ini yaitu Chiage, Jige, Shage, Sige, Goge, Lakge, Chitge, Pekge, Kauge, Capge, Capikge, Capcige. Itu ada sejumlah 12 bulan dan masing-masing di bulan ini itu ada memiliki lambang yang akrab kita kenal dengan nama shio. Dan dalam shio ini masing-masing juga memiliki elemennya sendiri. Dan nama-nama shio itu adalah ada tikus, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, kera, ayam, anjing, dan babi. Lalu itu kan nama shio-nya. Dan elemen yang mendampingi mereka masing-masing itu ada tanah, api, kayu, air, dan logam. Ada juga yang menyebut emas, tapi itu jarang dan saya cari. Dan ketika saya cari pun tidak ada yang menjelaskan tentang itu dengan jelas. Ya, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.